Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya nama vendor Stephen Tangkilisan, NIM 1211 2511 70, dosen pengampu Dr. Farida Yulianti, SE, SH, MM. Saya sebagai mahasiswa Universitas Sanggabuana Bandung, jurusan Magister Manajemen, akan mempresentasikan tugas sebagai ujian akhir semester dengan judul AI dan Dilema Etika Pengambilan Keputusan Bisnis dalam Rumah Sakit. Transformasi digital berbasis AI dan data-driven decision making di sektor kesehatan berpotensi meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas rumah sakit. Namun ketika efisiensi biaya dijadikan KPI utama tanpa pengawasan etis, penggunaan AI rentan memicu bias algoritmik dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Mengingat sektor kesehatan beroperasi di bawah koridor etika biomedis dan kesehatan jiwa, penerapan AI tidak boleh hanya berfokus pada optimalisasi biaya, melainkan harus tetap menjunjung tinggi hak asasi, keselamatan, dan martabat pasien. Tujuan utama penggunaan AI di sini semata-mata untuk memangkas biaya operasional sebesar-besarnya. Kemudian, algoritma ini berjalan tanpa adanya pengawasan atau evaluasi independen yang kemudian berdampak spesifik pada prioritas BPJS dan usia lanjut. Ini mengindikasikan bahwa algoritma AI tersebut diprogram untuk menurunkan prioritas layanan bagi pasien BPJS dan kelompok lansia demi menekan pengeluaran. Penerapan algoritma yang tidak etis ini bercabang menjadi dua dampak negatif. Yang pertama, eksploitasi pasien. Kedua, erosi etika dan tata kelola. 8 poin pelanggaran etika dan tata kelola penerapan AI di rumah sakit tersebut. Yang pertama, ringkasan pelanggaran penerapan AI rumah sakit. 1. Etika AI, mengabaikan 4 pilar utama. Kedua, etika bisnis, memakai logika utilitarianisme dangkal demi mengejar efisiensi biaya. 3. Teori pemangku kepentingan, hanya mengutamakan keuntungan pemegang saham, sekaligus merugikan pasien, tenaga medis, pemerintah, BPJS, dan investor. 4. Tata kelola perusahaan, gagal total menerapkan prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness dalam operasional pelayanan medis. 5. ESG atau sosial dan tata kerja, mengabaikan pilar sosial. 6. Hak pasien, melanggar hak pasien atas informasi yang jujur, keselamatan pasien, dan pengajuan keberatan atas keputusan medis yang tertutup. 7. Prinsip keadilan, melanggar Rawlsian Theory of Justice karena diskriminasi sistem yang berhubungan dengan status ekonomi justru makin merugikan kelompok paling rentan. 8. Etika biomedis, gagal berbuat baik demi kesembuhan pasien dan secara aktif membuka risiko bahaya atau kematian yang seharusnya dapat dicegah. Berikut algoritma bias dan data-driven discrimination. Permasalahan ini berakar pada data poisoning atau penggunaan fitur prediktif yang tidak etis. Algoritma mengasumsikan pasien BPJS dan usia lanjut sebagai beban biaya atau cost center dengan reimbursement rate yang dibatasi atau risiko komplikasi tinggi. AI secara implisit melatih dirinya untuk menekan pengeluaran dengan menolak atau menunda layanan bagi kelompok ini. 3.2. The Black
box problem, dan ketiadaan transparansi. Sistem AI beroperasi sebagai black box tanpa kemampuan explainable AI. Pasien dan dokter tidak mendapatkan penjelasan ilmiah mengapa suatu tindakan medis ditolak atau diulur. Hal ini memutus mata rantai informed consent dan transparansi informasi yang diwajibkan dalam pelayanan medis. Erosion of clinical autonomy, tenaga medis, dalam hal ini dokter dan perawat, mengalami kecenderungan automation bias, menerima rekomendasi AI tanpa melakukan verifikasi kritis, atau terpaksa tunduk pada parameter AI karena tekanan manajemen yang mengejar efisiensi biaya. Ini mendegradasi otonomi profesional dokter. 4. Corporate Social Irresponsibility. Manajemen menggeser orientasi rumah sakit dari lembaga pelayanan kemanusiaan menjadi etis finansial murni yang mengekstrak keuntungan dan mengorbankan keselamatan kelompok rentan. Analisis teori kerangka evaluasi etika dan tata kelola AI. Etika AI melanggar prinsip human in the loop tanpa pengawasan manusia, menghasilkan iuran medis yang membahayakan, mendiskriminasi BPJS lansia, serta tidak transparansi. Baru etika bisnis, terjebak utilitarianisme dangkal, atau memaksimalkan laba dengan pengabdian dengan mengabaikan keselamatan pasien dan melanggar deontologi Kantian karena menjadikan pasien rentan sekedar alat efisiensi finansial. Berikut prinsip keadilan Rawls, melanggar distributif justice. Algoritma justru makin menindas dan merugikan kelompok paling rentan, seperti pasien BPJS dan lansia. Berikut bioetika medis, gagal berbuat baik demi kesembuhan dan secara aktif memicu bahaya atau kematian yang dapat dicegah. Berikut tata kelola perusahaan atau GCG, gagal memenuhi prinsip tarif, yaitu transparansi, portability, responsibility, independensi, fairness dalam operasional medis. Berikut ESG, merusak pilar sosial, yaitu menghancurkan kesetaraan akses kesehatan, dan governance, yaitu lemahnya pengawasan risiko AI di tingkat dewan direksi. Berikut hak konsumen dan pasien, melanggar hak pasien atas keselamatan medis, dan mekanisme pengaduan keberatan. Dampak dan risiko operasional AI. Risiko legal dan regulator, pemutusan kerja sama BPJS, ancaman pencabutan izin operasional dari Kemenkes, serta potensi gugatan perdata pidana massal akibat kelalaian medis. Risiko reputasi, hancurnya kepercayaan publik atau brand trust dan integritas moral rumah sakit yang berpotensi memicu boikot dari pasien BPJS maupun pasien komersial. Risiko finansial, anjloknya tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate akibat hilangnya volume pasien BPJS serta divestasi massal dari investor berbagai ESG. Berikut risiko operasional, terjadinya internal blacklist berupa eksodus dokter spesialis dan tenaga medis yang melanggar identitas profesi. Berikut roadmap implementasi AI
etis, dan governance. Fase 1, penanganan krisis dan penghentian AI, minggu pertama sampai keempat, yaitu moratorium AI, menghentikan sementara modul AI untuk triase dan alokasi prioritas layanan. Berikut tata kelola, membentuk AI etis dan governance board independen di bawah Dewan Komisaris. Berikut penerapan HITL, menetapkan aturan mutlak bahwa AI hanya sebagai sistem pendukung. Keputusan akhir wajib dari dokter penanggung jawab atau DPJP. Fase kedua, re-engineering dan audit algoritma bulan kedua sampai ketiga. Audit forensik, menggandeng auditor eksternal untuk memeriksa data, latih, dan kode sumber AI. Pembersihan bias, menghapus parameter status BPJS dan usia dari variabel prioritas medis. Pengembangan XAI, mengintegrasikan explainable AI agar rekomendasi AI memiliki penjelasan klinis yang transparan bagi dokter. Fase 3, operasionalisasi etika dan hak pasien, yaitu pada bulan keempat kelima, transparansi informasi, memperbarui informed consent untuk menghasilkan penggunaan teknologi analitas kepada pasien. Jalur banding, menyediakan mekanisme pengaduan bagi pasien yang merasa dirugikan oleh keputusan sistem. Restrukturisasi KPI, mengubah ukuran kinerja manajemen dan sekedar efisiensi biaya menjadi balance scorecard. Fase 4, pemulihan kepercayaan dan integritas ESG bulan ke-6 atau lebih. Komunikasi transparansi, menyampaikan permintaan maaf publik dan memaparkan tindakan yang dilakukan. Berikut penerbitan white paper. Berikut pelaporan ESG, memasukkan kriteria audit etika AI ke dalam sustainability report tahunan rumah sakit. AI tanpa tata kelola etis dan efisiensi biaya tanpa batas yang mengorbankan keselamatan pasien merupakan kegagalan tata kelola governance failure, serta ancaman bahaya bagi perusahaan. Penerapan AI medis wajib berprinsip human centered dan trustworthy AI. Keuntungan finansial hasil diskriminasi atau terhadap BPJS lansia adalah nilai semu, yaitu phantom value yang merusak keberlanjutan bisnis. Rumah sakit hanya dapat memulihkan legitimasi etis dan kepercayaan pemegang saham melalui restrukturisasi total tata kelola, audit AI, independen, transparansi publik, serta pengambilan otonomi klinis kepada tenaga medis. Sekian pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih.